Hai, balik lagi di channel Bang Anim. Di channel ini kita akan membahas alur-alur cerita yang pastinya keren-keren dong. Buat kalian semua yang belum join bareng channel ini, kalian bisa langsung join channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk alur ceritanya aja. Swing! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Xuan Chen dan juga Yuhan sedang berada di dalam kamar. Terlihat kondisi Xuan Chen yang saat ini lagi nggak baik-baik aja. Yuhan sangat khawatir dengan kondisi Xuan Chen. Karena tiba-tiba saja saat mereka sedang berjalan-jalan di luar, Xuan Chen batuk. Seperti yang dapat kita lihat di episode sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum lihat episode sebelumnya, bisa langsung cek di playlist Reinkarnasi Pria Kuat yang ada di channel Mimin. Oke, lanjut. Jadi di sini Xuan Chen menyuruh Yuhan agar memelankan suaranya saat menanyakan keadaan Xuan Chen. Itu semua karena Xuan Chen khawatir jika ada orang yang mendengar kabar Xuan Chen lagi nggak baik-baik aja, itu semua akan menimbulkan masalah yang baru untuk mereka. Terlihat reinkarnasi pria kuat ini menyadari bahwa tubuh si Xuan Chen ini untuk sekarang masih nggak berguna. Karena hanya mengeluarkan energi sedikit, dia bisa sampai terluka. Jadi dia perlu meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih lanjut untuk meningkatkan performanya secepat mungkin. Dalam ingatan Xuan Chen, saat sebelum dia bereinkarnasi, dia memiliki hambatan dalam berkultivasi. Itu semua dikarenakan segel yang ada di dalam tubuhnya. Jadi segel ini tuh menghambat itu semua. Dan dalam kehidupan yang sekarang, Xuan Chen bertekad untuk bekerja keras dan memperbaiki kekurangannya dan menebus penyesalannya di masa lalu. Lalu sekarang tujuan utama Xuan Chen untuk saat ini adalah meningkatkan terlebih dahulu tubuh fisiknya untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah itu baru meningkatkan kultivasinya. Yuhan yang saat ini bersama Xuan Chen pun bertekad untuk menjaga kakaknya yang saat ini sedang memulihkan diri dari lukanya. Sambil membawa pisau yang ada di tangannya, Yuhan berkata, tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kakaknya sekarang. Xuan Chen yang melihat Yuhan yang membawa pisau di balik tangannya sedikit kaget dan menyadari bahwa kalau Xuan Chen sedikit saja terlambat untuk menolongnya, mungkin saja Yuhan akan berencana mengakhiri hidupnya. Jadi Xuan Chen saat ini bertekad untuk membuat perhitungan dengan keluarga Ling dan juga keluarga Luo. Kemudian Xuan Chen pun bergegas melakukan meditasi dalam meningkatkan kultivasinya agar dia dapat melindungi dirinya dengan cepat. Rupanya Xuan Chen sekarang akan meningkatkan teknik yang saat ini dipakai oleh salah satu muridnya, yaitu yang bernama Xiao Yao. Sebagai pondasi untuk saat ini, sedikit demi sedikit cahaya kuning keemasan muncul di sekeliling tubuh Xuan Chen. Sembari duduk dan berkonsentrasi, Xuan Chen mencoba menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih lanjut. Lalu tiba-tiba saja cahaya kuning meledak dari tubuh Xuan Chen. Ban Kai! Dan cahaya kuning tersebut meledak sampai menembus atap kamar Xuan Chen. Di situ Yuhan yang melihat fenomena tersebut menyadari bahwa Xuan Chen telah berhasil menembus ranah spiritual yang cukup tinggi. Kemudian Xuan Chen yang telah berhasil menembus ranah spiritualnya sangatlah senang. Karena dengan sensasi yang dia rasakan, energi kekuatan yang tidak terbatas ini meluap-luap di dalam tubuhnya. Hal ini belum pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya aja Xuan Chen udah dibilang paling kuat. Apalagi sekarang ya, saat energinya nggak terbatas. Oke, lanjut. Xin pun berpindah ke salah satu sekte yang dibuat oleh muridnya Xuan Chen, yaitu sekte Xiao Yao. Di sini orang-orang yang berada di dalam sekte sangat kaget. Itu semua dikarenakan tiba-tiba saja patung leluhur mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah patung Xiao Yao, yaitu murid Xuan Chen bergerak sendiri. Mereka semua menyadari bahwa ada seseorang jenius yang bangkit di daerah yang tidak jauh dari sekte mereka. Ketua sekte berpendapat bahwa jika patung pendiri sekte bergerak,
Itu artinya pendiri sekte memberikan petunjuk bahwa sang jenius ini menarik perhatian pendiri sekte. Buat yang belum tahu nama ketua sekte Xiaoyao yang sekarang ini, kita panggil aja namanya Hu. Jadi ini pertama kalinya ketua Hu mengalami fenomena tersebut. Setelah pendiri sekte naik ke alam suci 100 tahun yang lalu, bahkan jika sekte ini hampir punah, pendiri sekte tidak pernah mengirimkan pesan apa-apa. Dia berspekulasi, jenius macam apa yang bisa menarik perhatian pendiri sekte sampai seperti ini. Lalu anggota sekte tersebut berkata kepada ketua Hu bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa ketua Mohe baru saja menerima murid secara pribadi dan dia bernama Luo Shengsu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Luo Shengsu ini, jadi dia ini adalah perempuan yang kejam dan sadis yang menyiksa si Xuan Chen di penjara. Dia ini adalah mantan istrinya Xuan Chen yang kisahnya ada di episode awal ya. Oke, lanjut. Lalu, ketua Hu yang mendengar cerita tersebut berpikir bahwa dia adalah jenius yang turun dari langit. Karena di usianya yang muda, Shengsu dapat menembus ranah kultivasi yang cukup tinggi. Ketua Hu pun bergegas memerintahkan anggota sektenya untuk mengundang Nona Luo tersebut untuk datang ke sektenya. Lalu Xin pun berpindah lagi dengan memperlihatkan Xuan Chen yang saat ini sedang duduk sambil memasang raut wajah kusemnya. Itu semua dikarenakan saat ini Yuhan terus menatapi wajah Xuan Chen terus-menerus. Yuhan sangat terharu dengan kondisi kakaknya saat ini. Karena saat ini Xuan Chen telah berhasil menerobos ke ranah kultivasi yang tinggi. Di sini Xuan Chen sedikit risih. Karena dalam kehidupan yang sebelumnya, Xuan Chen hanya terobsesi dengan bagaimana caranya membuka segel pada tubuhnya. Jadi Xuan Chen tidak pernah memperhatikan hal-hal yang emosional. Dan dia juga tidak pernah mencoba untuk berteman dengan siapapun. Lalu tiba-tiba saja ada anggota keluarga Gu yang melapor pada Xuan Chen karena ada hal yang harus didiskusikan. Kemudian Xuan Chen menyuruh Yuhan untuk pergi terlebih dahulu. Lalu tetua ketiga pun dan anggota Gu lainnya melapor kepada Xuan Chen bahwa saat ini Nona Luo dibawa ke sekte Xiaoyao oleh tetua Mohe. Bahkan tetua Mohe menaruh token sekte Xiaoyao di atas rumah keluarga Luo. Xuan Chen yang mendengar hal tersebut hanya menjawab bahwa seekor rubah yang melarikan diri dengan cepat. Anggota Gu sangat takut akan hal tersebut karena dengan adanya token dari sekte Xiaoyao itu merupakan pertanda keluarga Luo di bawah perlindungan mutlak sekte tersebut. Bahkan jika anggota keluarga kerajaan datang ke rumah Luo, mereka harus memberi hormat saat masuk. Tapi di sini Xuan Chen cuek-cuek aja sob. Namanya juga MC. Jadi apa yang ditakutin? Hehe, oke, lanjut. Lalu di sini salah satu anggota Gu berkata bahwa saat ini Xuan Chen telah menyinggung keluarga Ling. Sedangkan untuk perlindungan, keluarga Gu hanya bisa mengandalkan keluarga Luo. Tapi saat ini Xuan Chen sendiri telah diceraikan oleh Nona Luo. Xuan Chen yang mendengar hal tersebut sedikit tersungging. Salah, maksud Mimin tersinggung. Bercanda. Oke, lanjut. Tidak berhenti sampai situ, anggota keluarga Gu terus saja menekan Xuan Chen dan malah meminta jurus pedang kaisar agar dapat menjalin hubungan persahabatan dengan keluarga Luo. Seketika mangkok pun melayang ke jidat anggota tersebut yang membuat anggota keluarga itu langsung bobo tibra. Di sini Xuan Chen langsung mengeluarkan ekspresi yang sungguh menakutkan sambil mengeluarkan bankainya. Tetua ketiga yang menyaksikan hal tersebut langsung menyadari bahwa kekuatan Xuan Chen sangatlah tinggi. Xuan Chen berkata pada anggota keluarganya bahwa keluarga Luo akan diratakan dan Xuan Chen pun menegaskan pada anggota keluarga Gu bahwa kalau mereka takut, mereka dapat meninggalkan keluarga Gu. Tetua ketiga yang mendengar hal tersebut berpikir bahwa dia ingin mendorong Xuan Chen untuk berperang melawan keluarga Luo. Dan itu akan membuat keuntungan untuk tetua ketiga. Lalu tetua ketiga berinisiatif untuk melakukan pemberontakan kepada Xuan Chen dengan memerintahkan anggota keluarga Gu untuk menangkap Xuan Chen dan menyerahkannya kepada keluarga Luo dengan harapan agar keluarga Gu dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Luo. Seketika itu tetua ketiga beserta anggota Gu lainnya mengeluarkan pedang mereka. Namun Xuan Chen dengan tenang
menantang mereka untuk menyerangnya secara bersamaan. Anggota keluarga Gu yang mendengar hal tersebut auto panik dan mendadak jadi ciut. Mereka semua hilang keberanian karena telah melihat Xuan Chen yang mengeluarkan aura pedang kaisar yang sangat besar. Tetua ketiga yang melihat kekuatan Xuan Chen langsung keringet dingin. Xuan Chen pun langsung mengerahkan jurusnya kepada para pengkhianat tersebut. Dan alhasil mereka semua langsung bobo tibra dong. Xuan Chen pun memberikan instruksi kepada anggota keluarga Gu yang tersisa untuk membersihkan lokasi kejadian. Sembari Xuan Chen bergegas pergi keluar. Namun tiba-tiba saja Nona Yuhan pun datang, sembari membawa pisau yang ada di tangannya untuk membereskan sisa-sisa pekerjaan dari Xuan Chen. Anggota keluarga Gu yang melihat kejadian tersebut kaget, karena Yuhan berkata bahwa kakaknya cukup baik, tapi berbeda dengan dia. Yuhan menekankan kepada anggota keluarga Gu yang tersisa agar tidak ada lagi yang berani untuk mengkhianati kakaknya. Jika itu terjadi, maka dia akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Seluruh anggota keluarga Gu yang mendengar ucapan Nona Yuhan langsung auto panik dan juga ketakutan karena mereka tidak menyangka Nona Yuhan lebih menakutkan daripada Xuan Chen. Nona Yuhan pun mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hari ini jangan sampai kakaknya mengetahuinya. Seluruh anggota keluarga pun memenuhi perintahnya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Yuhan yang saat ini sedang duduk murung. Itu semua karena kejadian di aula tadi. Sebenarnya Yuhan sangat takut karena dia sebelumnya belum pernah melakukan hal keji tersebut. Namun itu semua dilakukan Yuhan semata-mata agar tidak ada lagi orang lain yang mengganggu kakaknya. Lalu scene pun berpindah lagi, di mana terlihat saat ini Xuan Chen sedang berada di kota. Dia berencana untuk datang ke aula obat. Di sini Xuan Chen berniat untuk menjual resep obat di aula obat tersebut. Xuan Chen pun diperintahkan untuk memasuki aula tersebut oleh petugas aula luar. Xuan Chen bergegas masuk ke dalam. Ternyata di dalam aula banyak yang mengenal Xuan Chen. Mereka yang mengenal Xuan Chen mencibir dia karena yang mereka tahu Xuan Chen adalah seorang sampah. Lalu gadis penjaga aula dalam tersebut yang bernama King Yu langsung bertanya pada Xuan Chen apa yang dia butuhkan. Xuan Chen pun bertanya pada King Yu untuk harga resep yang akan dia jual. Xuan Chen langsung memberikan resep obat itu kepada King Yu. Kemudian King Yu pun melihat isi resep obat tersebut dan menganalisanya. Setelah selesai menganalisa, ungkapan tak terduga keluar dari mulut King Yu bahwa resep obat itu dihargakan secara gratis, atau dibilang bahwa resep obat itu tidak berharga. Xuan Chen yang mendengar hal tersebut menanyakan alasan King Yu berkata demikian. Dan cerita pun to be continue. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan juga share ya, biar Mimin semangat terus bikin kontennya.